Bab 126 Kemarahan Xiao Sun. Setuju dengan persyaratannya, suara dingin terdengar ketika gelombang energi mental yang kuat muncul. Segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter terdiam. Zhao Feng merasa bahwa pemilik suara ini akrab dan mendongak. Itu adalah seorang pria parubaya dengan warna biru, wakil kepala yang telah dia lihat sebelumnya. Wakil kepala, jantung orang tua Ascended Realm bergetar ketika dia mengangguk. Salam wakil kepala. Saya akan segera melewati tantangan Zhao Feng. Sua, pria parubaya berpakaian biru melirik Zhao Feng kemudian meninggalkan afterimage di udara saat dia menghilang. Zhao Feng mengerti bahwa wakil kepala memiliki kultivasi yang dekat dengan alam roh sejati dan mereka memegang otoritas tinggi di klan. Zhao Feng, dalam 3 hari, Anda akan menghadapi murid dalam pengganti ketiga, 8 dan 9. Selain itu, kamu juga akan menghadapi tantangan Xiao Sun. Petik 2. Ekspresi pria tua itu berubah ketika dia terus berbicara. Ini berarti bahwa Zhao Feng akan bertarung 4 pertempuran sekaligus, di mana 3 peringkat lebih tinggi darinya dan 1 lebih rendah. Hou Yuan, yang berada di peringkat ketiga dan salah satu murid luar terkuat, juga akan berada di sana. Dimengerti, Zhao Feng berbalik dan pergi, meninggalkan yang lain yang semuanya tertegun. Nan Gongfan dan Yang Qingshan tidak tahu harus berkata apa. Mereka jelas kaget dengan langkah gila Zhao Feng. Kejutan ditulis di wajah Yun Mengxiang, itu adalah waktu yang lama sebelum dia kembali tenang. Teng, sosok Zhao Feng melintas dan dia kembali ke halamannya. Yang Qingshan hendak mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh Nan Gongfan. Dalam 3 hari, saudara Zhao akan fokus pada peningkatan kekuatannya. Lebih baik bagi kita untuk tidak mengganggunya. Petik 2. Tidak ada yang bisa menghentikan Zhao Feng sekarang. Pada malam itu juga, sebuah berita mengejutkan seluruh murid luar. Seseorang menantang 3 murid pengganti dalam sekaligus dan semua dari mereka berada di peringkat 10 besar dengan yang terbaik menjadi 3. Hampir setiap murid luar mendengar berita ini dan banyak dari mereka datang untuk menanyakan Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Keduanya sangat cemas dan bersalah karena semua ini dimulai karena mereka. Banyak murid luar sedang menunggu 3 hari untuk berlalu. Di dalam halaman. Tantangan dalam 3 hari, aku, Xiao Sun akan mengalahkanmu begitu buruk sehingga kamu tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Tinju Xiao Sun mengepal ketika gelombang niat pertempuran muncul darinya. Tatapannya pergi ke halaman ke-13 di mana Zhao Feng tinggal. Menjadi peringkat ke-16, hanya ada 2 halaman di antara mereka. Malam yang gelap, di sebuah pavilion berdiri 4 angka. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan kemeja bergaris hitam, yang berarti bahwa ia adalah murid batin. Saudara Quan Chen, kata Hou Yuan dengan hormat. Quan Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya ketika senyum dingin muncul, sepertinya saya sudah meremehkan nyali Zhao Feng. Beraninya dia mencoba dan melawan aku. Petik 2. Saudara Quan Chen, tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa mengalahkan saya. Kata Hou Yuan perlahan. Hahaha. Bocah itu akan bertarung 4 pertempuran hari itu dan dia pertama-tama harus mengalahkan Xiao Sun, yang akan menghabiskan banyak energi. Setelah bertemu kami, dia akan kehilangan lapisan kulit jika dia tidak mati. Petik 2. Saudara-saudara Hong percaya diri. Quan Chen menganggukkan kepalanya saat dia memindai Hou Yuan dan saudara-saudara Hong. Zhao Feng seperti telur yang mencoba menghancurkan batu, tetapi ada juga titik yang mencurigakan. Mengapa Zhao Feng akan menantang ketiganya saat dia akan menghadapi Xiao Sun juga? Keempat pertempuran semua dikumpulkan pada 1 hari. Apakah Zhao Feng idiot? Apa gunanya dia melakukan ini? Pikiran ini melintas di hati. Mereka lalu berlalu. Karena mereka sudah memutuskan bahwa Zhao Feng akan kalah mengerikan, mengapa prosesnya penting? Waktu berlalu dan 3 hari akan segera berakhir. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang datang mengganggu Zhao Feng dan yang terakhir hanya tinggal di kamarnya dan dia tidak keluar. Semua orang yakin bahwa Zhao Feng akan meraih masing-masing dan setiap detik untuk mengolah dan mempertajam dirinya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami gambar ikan ilusi dan buku-buku Arai. Zhao Feng ingin mempelajari 7 buku, sehingga ia bisa memasuki Tousan Leaf Pond dan memperbaiki tubuhnya. Untuk memasuki realem Ascended dengan tubuhnya. Ini adalah tujuan Zhao Feng saat ini. Untuk ini, dia telah memakan salah satu pil pembersihan marrow yang telah dia sempurnakan.
Pil pembersih sumsum sangat efektif bagi mereka yang berada di alam ascendet dan itu dapat meningkatkan atribut seseorang. Tetapi karena ini adalah kedua kalinya ia meminumnya, efeknya hanya setengah dari yang sebelumnya. Namun, karena mata kirinya yang misterius, dia dapat menyerap lebih banyak energi dan meskipun energi yang diambil hanya setengah dari yang sebelumnya, itu tidak lebih buruk daripada orang lain yang menggunakannya untuk pertama kalinya. Setelah dia memakan pil pembersihan sumsum, Zhao Feng mengedarkan teknik dinding perak dan teknik pengembalian nafas dan merasakan tubuh dan organnya menguat. Peningkatan atributnya meningkatkan fondasi Zhao Feng untuk teknik dinding perak. Dia bahkan merasa bahwa kekuatan batinnya lebih padat dan lebih kuat dari sebelumnya. Pada hari ketiga, Zhao Feng yakin bahwa teknik pengembalian nafasnya telah mencapai tingkat tertinggi dan kuantitas dan kualitas kekuatan batinnya telah melampaui apa yang seharusnya. Ini berarti bahwa returning breath tekniknya telah mencapai level max dan bahkan sedikit melampauinya. Oleh karena itu kekuatan batinnya setidaknya setara dengan seorang kultivator normal dari setengah langkah Ascended Realm. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa teknik dinding perak tidak naik banyak. Masih ada jarak ke tahap akhir dari tingkat 9, tapi Zhao Feng mengerti bahwa karena atributnya telah meningkat, terobosan dalam penguatan tubuh akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu, puncak level 9 teknik dinding perak tidak memiliki perlawanan, yang dia butuhkan adalah waktu 10 hari paling banyak. Adapun pil pembersih sumsum terakhir, Zhao Feng memutuskan untuk menjualnya dan mendapatkan beberapa batu kristal primer kembali. Dia telah menggunakan 5 batu kristal primal di bawah standar untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat 2 pil pembersih sumsum dan setiap pil bisa dijual seharga 5 batu kristal primal. Pagi selanjutnya, Zhao Feng berjalan keluar dari halamannya dan menghirup udara segar saat dia menguap. Zhao Feng menyadari bahwa ada banyak murid luar di dekat halamannya. Apakah Zhao Feng keluar? Hari ini adalah hari pertempuran, dia tidak akan menjadi kura-kura dan bersembunyi, kan? Sekelompok murid luar ini semua akan menyukainya jika langit jatuh. Tidak ada yang tidak suka menonton pertunjukan dan pertunjukan ini telah mengejutkan semua murid luar. Menjadi pembuat onar, Zhao Feng adalah fokus semua orang. Selama beberapa hari terakhir, namanya menjadi terkenal. Kakak Zhao, Nan Gongfan dan Yang Qingshan semua datang dengan cepat. Pada awalnya, Yang Qingshan dan Nan Gongfan marah karena Zhao Feng terlalu gegabah. Ayo pergi. Mata tenang Zhao Feng memiliki ketajaman pada mereka, yang membuat orang lain tidak berani menatap lurus ke arahnya. Hati Yang Qingshan dan yang lainnya bergetar. Pada saat ini, Brother Zhao memberikan perasaan menjadi pedang yang bisa menembus segalanya. Mereka tampaknya, akhirnya menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melihat melalui Zhao Feng. Kembali ke Lord Guanjun, mereka merasa bahwa Bei Moi adalah yang paling menakutkan, tetapi mereka semua tahu seberapa kuat Bei Moi. Tidak seperti Zhao Feng di depan mereka yang memberi perasaan misterius, tidak ada dari mereka yang tahu di mana batasnya. Segera, Zhao Feng muncul di bawah penjagaan, banyak murid luar dan tiba di tahap di mana murid pengganti berjuang. Semakin banyak orang mulai berkumpul di dekatnya. Para murid luar memiliki jumlah orang. Dari 10 tahun hingga 30 tahun, murid-murid dari berbagai usia semua tinggal di sini dan ada 2 hingga 300 orang di sini, hampir setengah dari jumlah murid luar. Mata Zhao Feng mengamati kerumunan dan dia segera melihat Xiao Sun. Menjadi penantang, Xiao Sun tiba lebih awal. Selanjutnya, Hou Yuan dan saudara-saudara Hong semua muncul satu persatu. Tiga ini semua berada di setengah langkah realm Ascended dan aura yang mereka lepaskan membuat murid-murid lain di dekatnya merasa tidak nyaman. Ini terutama terjadi pada Hou Yuan, yang berada di peringkat ketiga, di mana tatapannya membuat orang-orang di bawah pandangannya menurunkan kepala mereka dan menghindarinya. Zhao Feng tahu sedikit tentang Hou Yuan dan kemudian matanya beralih ke saudara-saudara Hong. Saudara-saudara Hong, Hong San dan Hong si kembar dan mereka tampak sama. Mereka berdua memiliki rambut pendek dengan tubuh berotot. Ketika mereka berjalan, otot-otot mereka menggembung tetapi tidak terlalu banyak sehingga akan mempengaruhi kelincahan mereka. Pertempuran hari ini akan diabaikan olehku. Diakon Qiyu perlahan berjalan keluar dan merilis langit ketujuh dari aura Ascended Realm, yang membuat para murid luar menyadari betapa rendahnya mereka di klan. Kerumunan segera tenang. Bahkan ada beberapa diaken dan wakil diakon lainnya di sini hari ini dengan ekspresi tertarik. Pertempuran pertama, Xiao Sun, peringkat ke-16, menantang Zhao Feng, peringkat ke-13.
Suara Decken Kyu bergema di seluruh area. Teng, tepat saat dia selesai, sosok Xiao Sun melintas dan seperti aliran api, mendarat di atas panggung. Zhao Feng dengan ringan melompat di udara dan mendarat di atas panggung juga. Pertempuran pertama, Xiao Sun vs Zhao Feng. Para murid yang baru masuk sangat bersemangat. Baik Xiao Sun dan Zhao Feng bergabung dengan klan pada saat yang sama dan Xiao Sun selalu memiliki kultivasi tertinggi, sedangkan Zhao Feng terkenal karena kekuatan pertempurannya. Zhao Feng, kamu menerima tantanganku dan masih berani menantang Hou Yuan dan kawan-kawan, artinya kamu tidak menempatkan aku di matamu. Xiao Sun bergumam dalam hatinya. Di mata kirinya, lampu merah muncul, penuh dengan niat pertempuran dan kemarahan. Di bawah sirkulasi kelas menengah mortal, skill Blazing Sun manual, aura merah menyala menyebar di atas panggung ketika suhu naik, dia seperti dewa api. Bab 127 menyapu murid luar, 1. Pada saat itu, niat dan kekuatan pertempuran Xiao Sun mencapai puncaknya. Setengah langkah kultivasi Ascended Realm dan manual kelas menengahnya keterampilan Sun Blazing memberinya kemampuan untuk menyerang Zhao Feng kapan saja dia mau. Bagaimana seseorang yang baru saja memasuki klan memiliki skill mortal kelas menengah? Para murid luar di dekatnya semua tertegun. Terlepas dari Lin Fan yang berada di peringkat 1 dari murid dalam pengganti, saya belum pernah mendengar orang lain dengan skill mortal kelas menengah. Mereka yang memiliki keterampilan fana kelas menengah memiliki keunggulan yang jauh lebih besar. Sialan, lawan pertama saudara Zhao sudah sangat merepotkan. Petik 2, Yang Qingshan dan Nan Gongfan saling bertukar pandang, keduanya serius. Semua orang tahu bahwa Zhao Feng akan menghadapi 4 orang hari ini dan tidak ada yang mudah. Sebaliknya, saat setiap pertempuran berlangsung, lawan lebih menakutkan. Karena itu, semua orang bahkan tidak berpikir tentang Zhao Feng menang. Mereka memikirkan berapa lama dia bisa bertahan dan dari situasi saat ini, pertempuran pertama dengan Xiao Sun lebih sulit dari yang diharapkan. Hahaha, sepertinya kita bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Saudara-saudara Hong tertawa. Di atas panggung, Zhao Feng dengan tenang memeriksa lawan pertamanya. Dia akan bertarung 4 pertempuran hari ini dan karena itu, dia harus menyelesaikan pertempuran pertama dengan cepat. Dia bahkan harus menyelesaikan 3 pertempuran pertama dalam waktu sesingkat mungkin karena orang yang paling menakutkan adalah Hou Yuan dan Zhao Feng harus menjaga kekuatannya untuknya. Zhao Feng, pertempuran pertama juga akan menjadi yang terakhir. Petik 2, lampu merah menyala di mata Xiao Sun saat auranya yang terbakar melonjak di sekitar Zhao Feng. Kekuatan dan kecepatan batin yang menakutkan. Itu seperti Zhao Feng telah jatuh ke lautan api. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, lawannya telah mengembunkan kekuatan batinnya dan menyerang. Boom, tinju merah terang itu seperti meteor yang melesat ke arah Zhao Feng. Sikap angin yang mengalir, langkah transparan merokok, sosok Zhao Feng kabur dan menghilang. Kemudian seperti ikan, dia mulai berbelok di sekitar serangan Xiao Sun. Lampu merah dan sosok yang berkedip membuat kerumunan di bawah tidak bisa melihat dengan benar. Mereka bisa melihat serangan Xiao Su, tetapi bukan sosok Zhao Feng. Sejak yang terakhir telah memahami gambar ikan ilusi, langkah transparan merokok Zhao Feng telah melampaui level maksimal. Sosok Zhao Feng buram, nyata, palsu dan penuh perubahan. Meskipun serangan Xiao Sun kuat, tidak ada dari mereka yang bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Keterampilan kecepatannya juga hebat, dan Xiao Sun tidak bisa mendeteksi sosok Zhao Feng yang sebenarnya. Dia akan ditipu oleh ilusi setiap saat. Skill kecepatan ini tampaknya mengandung pencerahan dari Arai. Mungkinkah Diakon Kyu menatap sosok Zhao Feng saat pandangan tertegun melewati matanya. Keduanya di atas panggung bertukar gerakan sejenak dan meskipun manual Sun Blazing Xiao Sun memang kuat, dia merindukan setiap waktu. Tetapi kekuatannya masih membuat 10 murid pengganti top 10 terkejut. Bahkan Zhao Feng tidak ingin menghadapinya secara langsung. Pertama, dia menggunakan skill fana kelas menengah dan meskipun Xiao Sun belum melatihnya ke tingkat tinggi, itu masih kuat. Kedua, Zhao Feng ingin melestarikan kekuatannya untuk pertempuran selanjutnya. Blazing Sun 3 Strikes. Cahaya merah redup muncul di tubuh Xiao Sun saat kepalan tangan merah panas berdesakan keluar 3 kali satu demi satu, menciptakan serangan gelombang jarak jauh. Gelombang udara merah samar bertiup ke segala arah. Hanya dari langkah ini saja, dia bisa mengalahkan Ji Fengyun, yang berada di peringkat ke-13 sebelumnya.
Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang Zhao Feng. Istirahat. Sosok ilusi Zhao Feng melintas di sekitar Xiao Sun dan pada saat ini, dia akhirnya bergerak. Bangku gereja, bangku gereja, bangku gereja. Jari keduanya menikam berulang-ulang dari posisi yang berbeda. Beberapa garis cahaya lurus, yang lain melengkung, tetapi mereka masih menusuk ke arah Xiao Sun. Wajah Xiao Sun langsung memucat karena serangan Zhao Feng penuh dengan kelincahan dan serangan yang sebenarnya sulit ditemukan. Semua yang dia dengar adalah suara kekuatan batin yang dilepaskan dan karena itu, dia mencoba menemukan posisi Zhao Feng dengan suara. Tetapi setelah Starfinger bergabung dengan pencerahan yang diperoleh dari Illusion Fish Picture, itu hampir merupakan keterampilan yang sama sekali baru. Kerusakan lebih besar dan penuh kelincahan dan ilusi. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar mungkin tidak nyata karena telinga dan mata bisa diakali oleh ilusi. Soosh! Garis cahaya menembus bahu Xiao Sun meninggalkan luka berdarah dan itu membuat tubuh yang terakhir bergetar. Segera datang luka kedua dan ketiga. Xiao Sun berada dalam situasi putus asa dan dia harus dengan marah menyebarkan manual Sun Blazing untuk mencoba dan membalas. Tapi setiap kali dia melakukannya, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Keterampilan kecepatan dan pelanggaran Zhao Feng selalu menipu Xiao Sun. Hanya sesaat, ada 7-8 luka berdarah di tubuh Xiao Sun dan rambutnya telah acak-acakan saat ia terus mengembung. Menyerah. Dua sosok menjadi satu di depan Xiao Sun yang menunjukkan tubuh sejati Zhao Feng. Xiao Sun telah menghabiskan banyak energi dan dia telah terluka. Jika bukan karena Zhao Feng menjadi mudah, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Tapi perasaan tidak bisa menyentuh Zhao Feng sepanjang pertempuran membuatnya kehilangan akal. Hancurnya gelombang matahari. Telapak tangan Xiao Sun mengiris udara dan menabrak Zhao Feng yang ada di depannya. Adegan ini menyebabkan Yang Qingshan dan rekannya, bawa untuk berseru dalam ketakutan dan berpikir bahwa Zhao Feng terlalu ceroboh. Celepuk, sosok Zhao Feng menghilang ke udara. Xiao Sun meneriakkan, kekalahan, di dalam hatinya dan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan batin yang tajam menembusnya dari belakang. Kekuatan serangan ini menembus tubuhnya. Tubuh Xiao Sun menjadi basi ketika dia nyaris tidak bisa berbalik dan melihat mata dingin Zhao Feng. Jika ini adalah pertempuran hidup mati yang nyata, Anda sudah mati ribuan kali sudah. Apa gunanya memiliki kultivasi yang tinggi dan keterampilan ofensif yang kuat? Jika kekuatan pertempuranmu yang sebenarnya adalah C****, maka tidak ada gunanya. Pertempuran pertama, penantang Xiao Sun kalah. Diakon Qiyu mengumumkan, setelah Xiao Sun hilang, saudara-saudara Hong mengambil kembali kesombongan mereka dan ekspresi mereka berubah serius. Dari pertarungan saat itu, kekuatan Xiao Sun bisa berada di peringkat 10 besar dan elit seperti dia telah dipermainkan oleh Zhao Feng. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan Zhao Feng hanya lebih kuat dari mereka dan tidak lebih lemah. Pertempuran kedua, Zhao Feng peringkat 13 vs Hong Si peringkat 4. Zhao Feng menjadi penantang sekarang. Cheng. Sosok besar Hong Si seperti kucing saat ia menerkam di atas panggung. Murid Zhao Feng sedikit berkontraksi. Dia menemukan bahwa gerakan Hong Si gesit dan dia bisa melihat kekuatan besar yang terkandung dalam tubuh yang terakhir. Tubuh lincah, tidak hanya dia telah mencapai tingkat tinggi dalam penguatan tubuh, dia juga mencapai setengah langkah Ascended Realm. Dia memiliki citra kekuatan Hong Si. Dalam hal penguatan dan kecepatan tubuh, Hong Si jauh lebih baik daripada Xiao Sun sebelumnya. Lengan, bajak besi, sosok Hong Si melompat di depan Zhao Feng dan dia mengayunkan tinjunya ke arah Zhao Feng. Boom, lubang 50 cm dibuat di atas panggung, yang terbuat dari batu hitam murni. Iron Plow Hong Si adalah keterampilan yang sangat dominan yang menyapu segalanya. Zhao Feng segera menanggapi dengan langkah transparan merokok dan dia menghindari serangan Hong Si. Tapi kesadaran pertempuran Hong Si lebih baik daripada Xiao Sun dan dia akan menangkap sosok Zhao Feng. Jari bintang satu garis. Suara melengking tiba-tiba muncul dan berbelok di udara sebelum menembus penghalang pertahanan Hong Si. Soosh! Sebuah tanda berdarah tersisa di kaki Hong Si saat yang terakhir menderu kesakitan. Alasan Zhao Feng berhasil adalah karena dia bisa menangkap kekurangan minor Hong Si dengan mata kirinya. Hong Si sendiri bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Setelah terluka di kaki, kecepatan Hong Si melambat dan dia segera dipukul berulang-ulang oleh jari-jari Zhao Feng. Hanya sampai 10 luka berdarah kemudian dia dimulai dari panggung oleh Zhao Feng. Celepuk,
Hong Xi mendarat di wajahnya dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Jika dia tidak terluka di kaki sejak awal, yang memperlambat gerakannya, dia tidak akan kalah begitu cepat. Hong San, orang ini agak aneh, hati-hati. Hong Xi memberitahu Hong San yang akan naik tentang apa yang baru saja terjadi. Kekuatan kakak laki-lakinya lebih besar dari dia dan dia lebih tenang. Hong San, Anda tidak perlu mengalahkan bocah ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuang sedikit waktu dengannya dan membuatnya menggunakan lebih banyak energi. Sebuah suara terdengar di telinganya. Hong San mengangguk setelah mendengar ini dan dia berjalan di atas panggung perlahan dan mantap. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memeriksa lawannya 3 rat. Aura Hong San lebih dalam dari saudara-saudaranya. Iron Eagle God Claw. Keterampilan kecepatan Hong San bisa mundur dan maju dan dia sangat gesit. Serangannya tajam dan secepat kilat. Cakar cepat kilat, yang bisa menghancurkan besi setebal beberapa sentimeter, menebas udara. Langkah transparan merokok. Sosok Zhao Feng menjadi buram lagi dan menghindari langkah mematikan Hong San. Kedua tokoh selanjutnya mulai bertukar gerakan mereka masing-masing. Zhao Feng menemukan bahwa Hong San tidak pernah menyerang dengan tergesa-gesa, yang terakhir selalu fokus dan dia tidak memandang rendah lawannya. Mata Hong San tajam ketika dia menatap dingin pada Zhao Feng, berat bermarga Zhao. Aku mengakui bahwa kamu lebih kuat dariku, tetapi tidak akan mudah mengalahkanku. Tujuannya hanya untuk membuang energi Zhao Feng, tidak ada yang lain. Bab 128 menyapu murid luar, 2. Zhao Feng merasa sedikit bermasalah ketika menghadapi Hong San dan meskipun Hong San lebih kuat dari Hong Xi dan Xiao Sun, ini bukan alasan utama. Itu karena sikap lawannya. Pertama, dia mengakui bahwa dia tidak sekuat Zhao Feng. Ini berarti bahwa dia tidak akan memandang rendah lawannya. Sebaliknya, dia akan menggunakan 200% kekuatannya untuk melawan Zhao Feng. Selain itu, tujuannya bukan untuk menang. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengeluarkan energi Zhao Feng. Dari 2 poin itu saja, Hong San hampir tidak memiliki kekurangan. Meskipun keterampilan gerakan Zhao Feng sangat mendalam, Hong San tidak buru-buru menyerang. Sebagai gantinya, ia mencoba mencari tahu di mana posisi sebenarnya Zhao Feng. Aku bisa mengalahkannya dengan puluhan gerakan, tapi kemudian, sosok Zhao Feng melintas dan muncul di depan Hong San lagi. Menghadapi Hong San yang tenang, Zhao Feng memutuskan untuk mengubah taktiknya. Alih-alih menggunakan keterampilan, ia akan menggunakan kekuatan absolut untuk menekannya. Zhao Feng menarik nafas ringan dan melepaskan auranya. Seketika, aura Zhao Feng naik setengah tingkat, yang membuat ekspresi Hong San berubah. Murid Hou Yuan berkontraksi saat dia menyaksikan dari bawah. Banyak orang tercengang, mereka tidak menyangka Zhao Feng masih akan menahan diri. Ini berarti bahwa saat bertarung dengan Xiao Sun dan Hong Xi, Zhao Feng tidak mengeluarkan banyak energi sama sekali. Mustahil, jumlah energi yang bisa dia simpan bahkan lebih daripada aku. Xiao Sun menatap Zhao Feng, yang semakin kuat setiap saat, dengan wajah pucat. 1 jari bintang Lin. Zhao Feng menggunakan Starfinger level maksimalnya dan meskipun dia tidak menggabungkan 4 posisi angin ke dalamnya kali ini, kekuatannya masih mengejutkan penonton. Ledakan, ledakan, boom, lintasan demi lintasan cahaya biru menyapu Hong San seperti sekawanan burung. Wajah Hong San pucat pasi saat dia mengedarkan setengah langkah kekuatan Ascended Rim-nya dan menyebarkan penghalang pertahanan. Gunung tanpa batas. Hong San merentangkan tangannya dan auranya berubah stabil dan sedalam gunung Tai saat berbenturan dengan serangan Zhao Feng. Peng, sebuah ledakan terdengar di antara keduanya ketika batu dan debu dikirim terbang. Dari kelihatannya, ini adalah pertempuran kekuatan batin. Tetapi setelah beberapa detik, Hong San mendengus dan didorong mundur. Saat menggunakan kekuatan penuhnya, sebuah cacat telah muncul dan Zhao Feng telah memanfaatkannya. Senyum muncul dari bibir Zhao Feng. Dia tidak percaya bahwa lawan akan sempurna saat menggunakan kekuatan penuh mereka. Ketika taktik tidak berhasil, kekuatan yang luar biasa mungkin merupakan cara terbaik dan Zhao Feng dengan paksa membuat lawan melakukan kesalahan. Jari bintang 1 garis. Sikap tornado. Zhao Feng terus menyerang sementara dia memiliki keuntungan dan setelah penggabungan sikap tornado, kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bangku gereja. Bangku gereja. Qiu. Garis-garis cahaya itu seperti hujan meteor dan kekuatannya telah melampaui batas realem konsolidasi. Para murid luar yang mengawasi menatap dengan mulut terbuka. Pada saat ini,
mereka harus mengakui Zhao Feng bisa berada di peringkat 5 besar dan berhak menantang posisi ketiga. Wah, Hong San hanya mampu memblokir beberapa gerakan sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia mencoba yang terbaik hanya untuk menghabiskan energi Zhao Feng, dia masih kalah mengerikan. Menurut rencana aslinya, dia membuang-buang waktu dan membuang energi Zhao Feng. Tapi dia tidak berharap yang terakhir menggunakan salah satu gerakan terbaiknya dan mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu. Aku mencoba yang terbaik. Hong San memandang tanpa daya ke arah Hou Yuan. Ekspresi Hou Yuan masih tenang, kamu sudah memaksa Zhao Feng untuk menggunakan semua kekuatannya, jadi dia seharusnya menghabiskan sedikit energi. Para penonton menjadi gila saat Zhao Feng memenangkan pertarungan ketiganya. Sebelum hari ini, tidak ada dari mereka yang akan berpikir bahwa Zhao Feng akan mampu mengurus 3 lawan dengan begitu cepat dan efisien. Dari situasi saat ini, tampaknya Zhao Feng memenangkan pertarungannya dengan cukup mudah. Tidak ada pertempuran sengit. Setelah mengalahkan Hong San, Zhao Feng mengganti pangkatnya. Tantangan keempat, Zhao Feng peringkat 8 vs Hou Yuan peringkat 3. Harapan melintas di mata Diakon Qiu. Setelah memenangkan 3 pertempuran berturut-turut, apakah Zhao Feng mampu memenangkan yang terakhir juga? Semua orang tahu bahwa Hou Yuan adalah lawan terbesar Zhao Feng hari ini. Menjadi peringkat 3, Hou Yuan adalah salah satu tuan dari murid luar dan dia bahkan menantang para kultivator yang telah mencapai alam ascendet. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan Hou Yuan telah melampaui ranah konsolidasi. Zhao Feng, Anda tidak akan memiliki kesempatan menghadapi saya. Petik 2. Sosok besar dan berotot Hou Yuan mengguncang panggung. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di batu hitam murni yang keras. Hanya dengan jatuh di atas panggung, Hou Yuan sudah menunjukkan seberapa kuat dia. Soosh! Pakaian Hou Yuan dibuang, mengungkapkan tubuhnya. Aura yang dilepaskannya bisa menakuti binatang buas mematikan tingkat puncak. Para murid luar semua mengambil napas dingin dan kejutan muncul di mata mereka. Aura dekat dengan binatang mematikan tingkat Lord. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Dibandingkan setengah bulan yang lalu, kekuatan Hou Yuan telah meningkat. Tidak heran dia bisa menggantikan posisi ketiga yang asli. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat bahwa tubuh Hou Yuan sudah hampir mencapai alam naik. Baik dia dan Hou Yuan fokus pada penguatan tubuh dan tujuan mereka sama, untuk memasuki realem ascendet dengan tubuh mereka. Tapi membandingkan keduanya, Hou Yuan lebih dekat dari Zhao Feng. Bagaimanapun, Hou Yuan telah memasuki klan sebelumnya dan telah berlatih untuk waktu yang lama. Jika dia bisa melangkah setengah langkah lebih jauh, dia akan menjadi murid luar pertama yang memasuki alam ascendet dengan tubuhnya dalam 100 tahun terakhir. Cheng, Hou Yuan mendekati Zhao Feng langkah demi langkah. Tinju logam emas kecil. Tinju Hou Yuan tampak mengembang saat lapisan emas menutupinya. Mata kiri Zhao Feng sedikit berkontraksi saat ekspresinya berubah serius. Boom! Saat kepalan telah diusir, tubuh dan kepalan Hou Yuan telah muncul di depan Zhao Feng. Energi ledakan dan kecepatan Hou Yuan melampaui saudara-saudara Hong dengan mudah. Para murid luar yang menyaksikan menatap kaget. Tinju Hou Yuan bisa langsung membunuh pembudidaya manapun di peringkat ke-9 dari realem konsolidasi. Pembukaan Gunung Silver Wall. Tepat pada waktunya, kekuatan Zhao Feng meledak juga. Tinju berbenturan dengan tinju, penuh dengan keliaran dan kekuatan. Tidak ada taktik atau keterampilan yang terlibat sama sekali. Semua murid luar mendengar, bang. Sebelum di sana telinga bergetar dan mereka kehilangan pendengaran. Teng. Zhao Feng dan Hou Yuan mundur sekaligus dan meninggalkan retakan di tanah. Zhao Feng mundur 9 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya, sementara Hou Yuan hanya mengambil 8 langkah. Hou Yuan sedikit di atas angin, tetapi adegan ini mengejutkan para murid luar di bawah ini. Zhao Feng tidak dihancurkan oleh Hou Yuan, meskipun mereka bertarung langsung. Pria itu juga fokus pada penguatan tubuh dan dia bisa melawan Hou Yuan. Diskusi pecah di dekatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Orang yang paling terpana adalah Hou Yuan sendiri, dia. Jelas tahu betapa sulitnya untuk memperkuat tubuh seseorang. Dan sulit membayangkan bagaimana pemuda di depannya, yang baru berusia 14-15 tahun, mampu mencapai tingkat seperti itu. Orang harus tahu bahwa usianya sendiri 24-25, dia 10 tahun lebih tua dari Zhao Feng. Jika dia tidak bisa mencapai alam ascendet sampai 30, dia akan dibuang oleh klan.
Level penguatan tubuhnya memang telah mencapai level yang lebih tinggi daripada aku. Ekspresi Zhao Feng setenang air saat kekuatan mata kirinya terbuka. Teknik dinding peraknya berfokus pada peningkatan kekuatan dan pertahanan. Hou Yuan telah berlatih teknik penguatan tubuh yang tidak lebih buruk dari teknik dinding perak dan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu juga fokus pada penguatan tubuh dan melatihnya ke level tinggi. Tapi hari ini, kamu masih akan kalah. Petik 2. Ekspresi Hou Yuan dingin ketika ototnya menegang. Melalui mata kirinya, Zhao Feng menyadari bahwa kekuatan batin dan teknik penguatan tubuh Hou Yuan keduanya bergabung dengan tulangnya. Retak, retak, tulang Hou Yuan pecah saat dia melepaskan aura yang menakutkan. Hati Zhao Feng melompat, dia merasa bahwa dia sedang bertarung melawan makhluk mematikan tingkat Lord. Sulit membayangkan level apa yang telah dicapai Hou Yuan dengan teknik penguatan tubuhnya untuk dapat secara sempurna menggabungkan kekuatan batin dan tubuhnya menjadi satu. Tubuh pengecoran perunggu emas. Aura Hou Yuan tiba-tiba naik setengah tingkat saat warna emas, perunggu muncul di tubuhnya. Setelah menggunakan teknik ini tubuh perunggu-perunggu emas, Hou Yuan memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di alam ascended. Tinju logam emas kecil. Sebuah tinju emas menusukkan aira dan menyelimuti Zhao Feng. Kecepatannya terlalu cepat. Jika itu dalam situasi normal, Zhao Feng tidak akan bisa bereaksi pada waktunya. Tapi pada saat ini, mata kiri Zhao Feng terbuka ke max dan dia bisa memblokir serangan kilat Hou Yuan. Peng! Tubuh Zhao Feng dikirim kembali puluhan meter. Jika bukan karena keahlian teknik dinding peraknya adalah pertahanan, pukulan saat itu akan membuatnya muntah darah. Turun! Hou Yuan telah memaksa Zhao Feng ke ujung panggung. Jika dia jatuh panggung, itu berarti dia kalah. Sua, sosok Zhao Feng dihancurkan oleh tinju. Hou Yuan telah melewatkan waktu ini. Sikap angin yang mengalir, langkah transparan merokok. Zhao Feng menggabungkan pencerahan dari Flowing Winstons ke dalam keterampilan gerakan level maksimalnya. Seketika, keterampilan kecepatan Zhao Feng mencapai tingkat puncaknya. Pemahaman yang diperoleh dari Illusion Fish Picture semakin menyatu dan Zhao Feng menjadi lebih dekat dengan seekor ikan. Keterampilan gerakan Hou Yuan adalah kelemahannya jika dibandingkan dengan Zhao Feng. Banyak kali, dia telah ditipu oleh Zhao Feng dan serangannya meleset. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng terbuka saat dia mulai memeriksa tubuh perunggu emas Hou Yuan. Bab 129 menyapu murid luar 3. Tubuh perunggu-perunggu emas. Ini adalah langkah membunuh Hou Yuan dan ketika digunakan, kekuatan dan pertahanannya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Zhao Feng telah didorong ke belakang saat itu dan dia hampir terluka. Pada saat ini, Zhao Feng membuka mata kirinya untuk memeriksa kelemahan langkah itu. Dalam mode penglihatannya yang disempurnakan, lampu emas merah mendesis muncul di tubuh Hou Yuan. Penggabungan sempurna antara teknik penguatan tubuh dan kekuatan dalam. Setengah langkah lagi dan dia akan mencapai alam naik dengan tubuhnya. Petik 2. Hati Zhao Feng melompat. Tidak heran ada desas-desus bahwa murid-murid batin pengganti utama memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di alam ascended. Teknik penguatan tubuh adalah cara paling sederhana untuk berkultivasi dan itu tentang penguasaan orang lain dengan kekuatan. Karena itu, kekurangan teknik penguatan tubuh sebenarnya cukup kecil. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia tidak bisa menemukan kekurangan yang jelas. Dia bisa melihat prinsip di balik tubuh pelat perunggu emas, tetapi karena gaya dari dua teknik penguatan tubuh berbeda, dia tidak bisa menggunakannya pada dirinya sendiri dalam waktu singkat. Anak nakal, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Petik 2. Suara Hou Yuan terdengar saat tingkat pelanggarannya menurun. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menemukan sosok Zhao Feng dan dia tidak menyerang dengan gegabah. Setelah keterampilan gerakan Zhao Feng bergabung dengan Illusion Fish Picture, ada ilusi di mana-mana yang cocok dengan situasi kacau. Jadi ketika lawan membuat lebih banyak gerakan, mereka lebih mudah untuk ditipu. Seseorang yang tenang dan logis akan membatasi pergerakan mereka, yang akan membuat efek Illusion Fish Picture berkurang. Dalam waktu singkat, Hou Yuan tidak bergerak. Dia berusaha menemukan tubuh sejati Zhao Feng dan dia tidak akan membuang energi. Jika musuh tidak bergerak, aku akan melakukannya. Jari bintang. Zhao Feng tertawa dingin dan mengirim Star Finger level maksimalnya ke Hou Yuan. Ding ding ding. Percikan muncul saat serangan mendarat di Hou Yuan, gerakan tajam ini bahkan tidak menembus pertahanannya. Hahaha, ini seranganmu.
Pertahanan yang menakutkan. Jantung Zhao Feng berdetak kencang, pertahanan tubuh pengecoran perunggu emas bahkan lebih kuat dari Silver Air Barrier. Tinju logam emas kecil. Hou Yuan berseru saat dia mengunci Zhao Feng dan mengepalkan tinjunya. Angin sendirian dari kepalan tangan bisa menghancurkan para pembudidaya di peringkat 8 dan 9 dari alam konsolidasi. Penghalang udara perak. Zhao Feng mengedarkan kekuatan batinnya ke max dan dia menggunakan keterampilan defensif teknik dinding perak. Lapisan tipis perak transparan muncul di kulitnya. Boom! Tinju itu mengenai sasarannya dan penghalang transparan perak itu bergetar dan warnanya meredup. Zhao Feng merasa seperti ada gunung yang menimpa dirinya dan di bawah tekanan ini, teknik pengembalian nafasnya melebihi tingkat maks. Kreaek, di bawah langkah yang bahkan bisa mendorong kembali beberapa di Realm Ascended, Silver Air Barrier akhirnya pecah. Tapi Zhao Feng telah menggunakan energi ini untuk melompat mundur puluhan meter dan dia mundur dengan menggunakan langkah transparannya. Teng, teng. Hou Yuan juga didorong mundur oleh penghancuran Silver Air Barrier dan ekspresinya berubah serius untuk pertama kalinya. Dari awal sampai sekarang, kinerja Zhao Feng dalam kecepatan, gerakan dan kekuatan telah melebihi harapannya sekali lagi dan dia mampu melawannya secara normal dalam waktu singkat. Dalam hal gerakan, Hou Yuan harus mengakui bahwa dia tidak sebaik Zhao Feng. Zhao Feng telah memahami Illusion Fish Picture dan itu yang terbaik saat digunakan dengan keterampilan kecepatan terutama, jadi langkah transparan merokok telah melampaui level max. Selanjutnya, teknik mengembalikan nafas telah memberi Zhao Feng kekuatan batin yang tebal dan tebal. Jika Zhao Feng mau, dia bisa berjuang macet. Ini adalah sesuatu yang Hou Yuan tidak ingin lihat, tetapi tujuan Zhao Feng bukan untuk bertarung untuk hasil imbang. Jari bintang, sikap tornado, tinju logam emas kecil, pembuka gunung tembok perak, titik-titik. Kedua tokoh itu terjalin pada waktu dan berpisah. Zhao Feng adalah orang yang menyerang, sementara Hou Yuan membela diri. Para murid luar semua terkejut. Zhao Feng ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Hou Yuan. Dia hanya mengandalkan skill kecepatannya untuk melawan Hou Yuan. Jika mereka bertarung langsung, Zhao Feng tidak akan menjadi lawan Hou Yuan. Petik 2. Skill kecepatan juga merupakan bagian dari kekuatan. Dalam hal kecepatan, dia bisa mengalahkan setiap murid luar. Petik 2. Tidak peduli apa yang mereka katakan, kerumunan masih tertegun pada kekuatan sejati Zhao Feng. Pandangan mereka terfokus pada dua sosok di atas panggung. Keterampilan gerakan Zhao Feng sangat mendalam dan setiap kali, para penonton akan tertipu. Dari 10 serangan, Hou Yuan hanya bisa mendapatkan maksimal 2-3 serangan pada target sebenarnya dan dia harus mengandalkan keberuntungan. Sama seperti keduanya telah berjuang 40-50 bergerak, tidak ada hasil yang terlihat. Sikap tornado, palem angin misterius. Zhao Feng tiba-tiba terbang ke udara dan gaya bertarungnya telah berubah. Sebuah cahaya biru muncul dari telapak tangannya yang berputar-berputar lebih cepat dan itu menarik angin terdekat ke dalamnya. Langkah itu tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat dan tampaknya menggunakan kekuatan alam untuk memotong segala yang ada di jalurnya. Ini langkah itu. Ji Fengyun, yang sedang menonton di bawah, menahan napas. Langkah Zhao Feng adalah win-win misterius, yang telah mengalahkan Ji Fengyun hari itu dan sekarang gerakan Zhao Feng sekarang 1-2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiang langit logam emas. Hou Yuan benar-benar menggunakan keterampilan ofensif dan defensif. Kedua tangannya terangkat seolah dia ingin mendorong surga. Kedua gerakan pembunuhan itu bentrok hebat di udara dan mengirimkan suara, ding-ding, terus-menerus. Satu sosok berada di udara, sementara yang lain berada di tanah. Saat gerakan itu bertabrakan, gelombang energi yang kacau menyebar ke daerah terdekat dan meledakkan lapisan debu yang menutupi panggung. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum kedua sosok itu berpisah dengan peng. Teng, teng, teng. Satu sosok emas, hamfet, saat dia mundur, sementara sosok lainnya terbalik di udara dan mendarat dengan lembut di tanah. Saat debu jatuh lagi, kedua sosok itu bisa terlihat. Zhao Feng sama seperti biasa, satu-satunya perbedaan adalah pakaiannya robek. Adapun Hou Yuan, puluhan tanda berdarah muncul di tubuhnya. Tapi dari penampilannya, dia tidak terluka serius. Namun demikian, para penonton menarik napas dingin. Siapa yang mengira Hou Yuan akan begitu berantakan? Mungkin dia akan segera menjadi murid luar atas yang baru. Sebuah suara yang jelas terdengar dari dekat. Mendengar suara ini,
tubuh banyak orang menjadi kaku, terutama murid-murid pengganti yang seperti Ji Fengyun dan saudara-saudara Hong, yang memandang pria yang berbicara. Dari kerumunan, jalan diciptakan dan keluarlah seorang pemuda. Wajah pemuda ini normal dan dia memiliki ekspresi tenang. Tapi wajah inilah yang membuat murid-murid lainnya menghormati. Lin Fan, peringkat 1. Dia bahkan di sini. Saya mendengar bahwa Lin Fan telah mengalahkan murid-murid dalam dari Realm Ascended sekali. Petik 2. Penampilan Lin Fan menyebabkan gelombang kejut. Satu di antara para murid luar, Xiao, Sun, Yun Mengxiang, Yang Qingshan dan rekannya, memandangi sosok yang dikabarkan ini. Sejak mereka menjadi murid, mereka telah mendengar orang berbicara tentang Lin Fan lebih dari sekali. Rupanya, bakat Lin Fan sangat rata-rata, hanya setengah tubuh spiritual dan dia nyaris tidak bisa memasuki klan. Tetapi seseorang seperti dia yang mencapai tahta para murid luar melalui kerja keras. Lin Fan, maksudmu Zhao Feng. Dia akan menjadi murid luar paling atas. Petik 2. Bahkan kamu berpikir bahwa kamu bukan lawannya. Beberapa murid pengganti dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pertama, skill pergerakannya adalah yang terbaik di antara para murid luar. Bahkan aku tidak bisa menandinginya. Berbicara di sini, Lin Fan berhenti. Beberapa murid dalam pengganti mengangguk setuju. Kedua, pertahanan Hou Yuan adalah yang terbaik di antara para murid luar dan sampai sekarang, Zhao Feng belum terluka sedangkan Hou Yuan memiliki, meskipun itu adalah cedera sedikit pun. Kata Lin Fan tersenyum. Yun Mengxiang memeriksa murid luar paling atas ini. Tapi tidak peduli dari perspektif mana dia memandang, sepertinya dia normal dalam segala hal. Lin Fan menganalisis, ini berarti pelanggaran, pertahanan, dan kecepatan Zhao Feng telah mencapai puncak, jadi secara keseluruhan dia lebih kuat dari Hou Yuan. Pertahanan Hou Yuan adalah yang terbaik di antara para murid luar dan jika Zhao Feng mampu mengalahkannya, ia akan menjadi murid luar teratas yang baru. Petik 2. Kerumunan merasa bahwa ada alasan untuk ini. Setelah semua, murid dalam pengganti di peringkat kedua hanya bertarung dengan Hou Yuan hingga seri. Pada saat ini, situasi di atas panggung berubah lagi. Jari bintang satu garis. Sikap angin parsial. Zhao Feng tiba-tiba menggabungkan posisi ketiga dari 4 posisi angin ke dalam serangannya. Pencerahan dari partial Winstons jauh lebih kuat daripada tornado Winstons dan sekarang, tubuh dan budidaya Zhao Feng sama-sama jauh lebih baik dari sebelumnya. Qiu, kekuatan batin yang tajam melintas di udara. Jari Zhao Feng seperti pisau saat menembus pinggang Hou Yuan. Bagaimana? Tubuh Hou Yuan menegang saat dia melihat tanda di pinggangnya. Dia tidak bisa percaya bahwa pertahanannya telah dirusak dengan mudah oleh lawan. Qiu, tanda jari tipis lain melintas di depannya. Saat itu juga, Hou Yuan linglung saat tanda berdarah muncul di lehernya. Rambut-rambut di tubuhnya semuanya lurus dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Sepertinya dia hampir masuk ke pintu kematian. Kekuatan jari kedua jelas telah dipertahankan atau tenggorokannya akan dipotong. Seperti dugaanku. Mata Zhao Feng berbinar saat dia berdiri di depan Hou Yuan. Tanpa ragu, gerakan target tunggal paling kuat Zhao Feng saat ini adalah One Line Star Finger bergabung dengan Partial Winstons. Sikap angin terbakarnya hanya dipahami 20-30% sejauh ini. Ketika sikap tornado bergabung dengan Palem Wind misterius, serangan itu bertahan lebih lama tapi itu tidak seefektif sikap angin parsial terhadap Hou Yuan. Partial Wind ditujukan untuk ketajaman dan itu adalah counter sempurna terhadap teknik penguatan tubuh karena fortenya menusuk, yang cocok melawan lawan dengan pertahanan yang kuat. Aku tersesat, hanya sampai beberapa saat kemudian Hou Yuan menyadari bahwa dia telah kalah, tetapi dia harus menghadapi kenyataan ini. Pertempuran lagi tidak ada gunanya karena One Line Star Finger milik Zhao Feng bergabung dengan Partial Winstons dapat menghancurkan pertahanan yang ia banggakan dengan mudah. Bab 130 murid luar paling atas. Penantang, Zhao Feng menang. Suara Diakon Qiu bergema dan para murid luar terbangun dari mimpi mereka. Hou Yuan telah kalah. Kejutan muncul di wajah murid luar, mereka merasa seperti itu datang terlalu tiba-tiba. Serangan terakhir Zhao Feng dengan mudah menembus pertahanan Hou Yuan. Kecepatan dan pertahanan yang terakhir sama-sama lebih lemah daripada Zhao Feng. Kepercayaan diri apa yang harus Hou Yuan terus pertahankan. Pertukaran terakhir membuat ekspresi Lin Fan, yang berada di peringkat 1 di antara para murid luar, berubah secara dramatis. Serangan yang menakutkan,
Itu bahkan bisa mengancam para kultivator di langit satu dari alam yang terangkat. Lin Fan berpikir dalam hatinya saat dia memeriksa Zhao Feng di atas panggung. 4 kemenangan terus-menerus melawan murid dalam pengganti, ini adalah sesuatu yang tidak terjadi dalam 100 tahun karena menurut aturan, seseorang tidak bisa menantang orang terus-menerus. Para murid luar yang hadir termasuk murid dalam pengganti memandang Zhao Feng dengan takut dan hormat. Zhao Feng bisa mengalahkan Hou Yuan, yang berarti bahwa Jiang Yuyan, yang berada di peringkat kedua, tidak akan menjadi lawannya juga. Dengan kekuatannya, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Lin Fan, yang berada di peringkat 1. Kerumunan mulai bergumam dengan suara rendah, 20 murid luar teratas juga dikenal sebagai murid dalam pengganti dan Lin Fan memiliki catatan mengalahkan seseorang di alam ascendet. Jiang Yuyan dan Hou Yuan tidak memiliki banyak perbedaan, tetapi bahkan Jiang Yuyan tidak bisa menghancurkan pertahanan Hou Yuan dengan mudah. Zhao Feng telah mengalahkan Hou Yuan dengan mudah pada akhirnya. Itu pasti bahwa kekuatannya lebih kuat dari tempat kedua saat ini. Aku bukan lawannya, seorang gadis berkata dalam-dalam sambil memandang Zhao Feng di atas panggung. Dia adalah Jiang Yuyan, yang berada di peringkat kedua. Setelah menyaksikan pertarungan antara Zhao Feng dan Hou Yuan, Jiang Yuyan datang dengan kesimpulan ini. Dalam hal kecepatan dan gerakan, Zhao Feng dengan mudah mengambil posisi pertama. Dalam hal pelanggaran, dia adalah yang pertama juga karena dia dapat dengan mudah menerobos pertahanan Hou Yuan. Terlepas dari itu, tubuh dan kekuatan Zhao Feng hanya di bawah Hou Yuan. Dengan kombinasi dari semua ini, Jiang Yuyan merasa takut. Dia tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Hou Yuan. Jadi jika dia menghadapi Zhao Feng, dia akan kehilangan bahkan lebih mengerikan. Tapi, Jiang Yuyan dan Hou Yuan sama-sama percaya bahwa ada satu orang yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zhao Feng dan orang itu adalah Lin Fan. Kamu sangat kuat. Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid luar atas baru. Lin Fan tersenyum. Mendengar ini, orang banyak terpana. Apa yang sedang terjadi? Rasa ingin tahu muncul, mereka semua tahu dengan jelas seberapa kuat Lin Fan. Mungkinkah bahkan Lin Fan tidak sekuat Zhao Feng? Lin Fan? Anda bahkan belum melawannya, jadi mengapa Anda memberikan gelar murid luar paling atas kepadanya? Hou Yuan dan Jiang Yuyan sama-sama tidak mau. Mereka berdua tahu bahwa Lin Fan bahkan telah mengalahkan seseorang dari Ascended Realm, jadi kekuatannya seharusnya bahkan lebih menakutkan. Mendengar ini, Zhao Feng melirik Lin Fan dengan mata kirinya dan segera mengerti. Hahaha, aku bukan murid luar lagi, 2 hari yang lalu, saya menerobos ke alam naik dan saya pergi ke divisi inti surgawi untuk menjadi murid batin. Petik 2. Lin Fan tertawa keras ketika gelombang energi mental menyebar dari tubuhnya, menekan para murid luar. Semua orang terkejut dengan berita ini. Dia telah menerobos ke alam naik dan menjadi murid batin. Ini adalah impian banyak murid luar dan Lin Fan akhirnya mencapai mimpi ini setelah bertarung di antara para murid luar. Untuk waktu yang lama, semua orang melirik Lin Fan dengan pengertian. Zhao Feng tersenyum juga. Dia merasa bahwa Lin Fan yang baru saja dia temui ini cukup bagus. Zhao Feng, saya percaya dalam waktu beberapa tahun paling banyak, kita akan bertemu sebagai murid batin. Lin Fan memberi Zhao Feng penilaian tinggi. Saya harap begitu, kata Zhao Feng dengan rendah hati. Lin Fan tidak tinggal lama dan dia meninggalkan sekelompok murid luar yang iri. Setelah Lin Fan pergi, Zhao Feng sekali lagi menjadi pusat perhatian. Sekarang Lin Fan adalah murid dalam, bukankah itu berarti Zhao Feng adalah murid luar teratas baru? Hati orang banyak melompat dengan ketakutan, rasa hormat dan waspada terutama orang-orang seperti Hou Yuan, saudara-saudara Hong dan Ji Fengyun. Zhao Feng sekarang adalah murid luar paling atas, ini adalah hasil yang terakhir tidak harapkan juga. Dia telah menyapu semua murid luar dan sekarang dia berdiri di atas. Mengalahkan 4 murid inti pengganti berturut-turut, memukau Jiang Yuyan, yang berada di peringkat kedua dan Lin Fan baru saja mencapai Realm Ascended. Teng, Zhao Feng mendarat di depan Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Keduanya senang dan mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Di sebelah mereka, Putri Yun Mengxiang memiliki emosi yang kompleks di matanya saat dia memeriksa pemuda ini, yang melampaui harapannya sekali lagi. Entah bagaimana, semakin dia mengamati Zhao Feng, semakin dia merasa bahwa dia tidak bisa melihatnya. Sekarang Lin Fan telah pergi, 20 murid pengganti memiliki satu tempat yang hilang dan akan ada pertempuran lain untuk slot yang tersisa.
Menurut aturan, peringkat Zhao Feng akan naik dari 3 ke 2. Tetapi pada saat ini, Jiang Yuyan berjalan ke Diakon Qiyu dan mengatakan sesuatu. Diakon Qiyu mengangguk dan memanggil Zhao Feng. Jiang Yuyan mengatakan dia tidak sekuat kamu. Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid luar paling atas dan menerima perlakuan terbaik. Diakon Qiyu berkata sambil tersenyum. Zhao Feng menatap Jiang Yuyan dengan rasa ingin tahu. Zhao Feng, aku akui aku bukan lawanmu sekarang, tapi tidak akan lama sebelum aku mengambil kembali pangkat yang menjadi milikku. Jiang Yuyan berbicara dengan dingin lalu berbalik dan pergi. Seperti ini, Zhao Feng menjadi murid luar paling atas dan pada hari yang sama, ia pindah ke halaman lain. Perawatan tempat satu jauh lebih baik daripada yang lain. Misalnya, Zhao Feng mendapat 10 batu kristal primal di bawah standar setiap bulan, yang sama dengan murid dalam. Pada saat yang sama, ia juga akan mendapatkan sumber daya lainnya. Zhao Feng, saya mendengar bahwa Anda dapat pergi ke klan dan memilih skill mortal kelas menengah dalam 3 hari kecuali seseorang menantang Anda dalam periode ini. Putri Yun Mengxiang datang dan memberitahunya. Keterampilan fana kelas menengah. Zhao Feng sangat senang dan terkejut ketika mendengar ini. Teknik Rippling Bei Moi adalah skill mortal kelas menengah dan dia telah menggunakannya untuk mendominasi 5 dari mereka saat itu. Xiao Sun melatih Blazing Sun manual dan meskipun dia belum mencapai level tinggi, kekuatannya sudah cukup kuat untuk mencapai 10 besar. Tetapi keterampilan fana kelas menengah tidak terbuka untuk murid luar. Hanya ketika seseorang menjadi murid batiniah mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan fana kelas menengah. Meskipun perbedaan antara keterampilan mortal kelas rendah dan kelas menengah tampak kecil, itu lebih besar daripada perbedaan dalam satu peringkat alam konsolidasi. Jika tidak ada kecelakaan dalam 3 hari ke depan, saya harus bisa mendapatkan keterampilan mortal kelas menengah. Zhao Feng penuh harapan. Tentu saja, dia tidak melupakan kolam 1000 daun. Ini berkontribusi besar pada tujuannya memasuki alam naik dengan tubuhnya. Oleh karena itu, dia menghabiskan banyak waktu untuk memahami 7 buku arai yang diberikan oleh orang tua Zhang kepadanya. Karena Zhao Feng sudah mengonsumsi 2 pil pembersih sumsum, atributnya telah meningkat pesat dan teknik dinding peraknya telah mengalami kemajuan pesat. Mungkin dalam 10 hari, teknik dinding peraknya akan dapat mencapai puncak peringkat ke-9. Selain berkultivasi, Zhao Feng juga mengunjungi Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Kemanapun dia pergi, para murid luar akan menyambutnya. Salam, Broter Zhao. Bahkan beberapa murid yang lebih tua darinya dan memiliki bakat yang lebih baik, dengan hormat akan menyambutnya. Sekarang Zhao Feng adalah murid luar paling atas dan dia telah menghancurkan setiap murid luar di bawah kakinya. Tujuan ini tercapai lebih awal dari yang dia harapkan. Dengan perlindungan Zhao Feng, hari-hari Yang Qingshan dan Nan Gongfan santai. Saudara Zhao, tidak ada yang berani menyinggung kita sekarang. Yang Qingshan sangat senang sampai alisnya menonjol. Nan Gongfan di sisi lain sedikit khawatir, Saudara Zhao, kinerja Anda di masa lalu terlalu besar. Bagaimana jika itu menarik perhatian Hai Yun Master? Petik 2. Menjadi murid luar, tidak peduli seberapa kuat saya masih tidak akan menarik perhatian Hai Yun Guru. Hanya ketika saya menjadi murid batin saya akan memasuki garis pandangnya. Petik 2. Zhao Feng yakin. Dia yakin bahwa Hai Yun Master bahkan tidak tahu keberadaannya sekarang karena dia hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah dan orang-orang seperti Quan Chen tidak menatap matanya. Tidak peduli seberapa kuat murid di alam konsolidasi, mereka masih semut. 3 hari berlalu dalam sekejap mata dan tidak ada yang berani menantang posisi Zhao Feng. Jiang Yuyan dan Hou Yuan, masing-masing peringkat 2 dan 3, keduanya tahu bahwa mereka bukan pertandingan Zhao Feng. Jadi yang terakhir segera pergi ke divisi hall luar dan mengajukan izin untuk mendapatkan keterampilan mortal kelas menengah. Permohonannya perlu disetujui oleh divisi aula luar untuk membuktikan bahwa tidak ada penipuan yang terlibat, tetapi kekuatan Zhao Feng sesuai dengan namanya. Keempat kemenangan yang berkesinambungan hari itu telah mengejutkan semua murid luar dan beberapa diaken bahkan telah melihatnya. Bagian yang paling penting adalah bahwa seorang wakil ketua telah menyetujui tantangannya dan oleh karena itu, permohonannya berlalu dengan mudah. Token bangunan berongga ini hanya bisa digunakan sekali. Dengan token ini di tangan kami, Anda dapat memasuki tanah suci klan bangunan Hollow. Petik 2. Diakon Qiyu menyerahkan token perunggu biru.
Bangunan Hollow. Zhao Feng sedikit terkejut karena dia telah mendengar desas-desus tentang Hollow Building sebelumnya. The Hollow Building tidak seperti perpustakaan seni bela diri di dunia fana, itu adalah tempat warisan dari klan. Menurut aturan, seorang murid dalam yang normal hanya bisa memasuki gedung sekali sebelum mencapai langit keempat dari alam yang terangkat. Diakon Qiyu melirik Zhao Feng.